Oke, selamat datang di ITB Press Show. Perkenalkan saya Prabu Pramayoga dari Konsumedia dan juga Journals. Kebetulan hari ini saya didaulat atau enggak diajakin lah ya sama teman saya Wengki yang menjalankan ITB Press Show ini karena dia punya misi sebenarnya, dia punya mimpi untuk memberikan suatu hasanah terbaru bagi teman-teman muda di Bandung dari aspek musik, literasi atau karya apapun lewat program ini ya. Nah, si ITB Press Show ini sebenarnya udah beberapa episode dan ini pertama kalinya saya memandu acaranya, jadi semoga episode ini bisa menyenangkan ditonton dan juga bermanfaat buat kamu ya. Nah, ITB Press Show ini biasanya mengajak beberapa tamu yang berkaitan dengan kreativitas. Jadi dia punya ranah, dia punya kegiatan yang masuk ke ranah kreativitas, semoga ya mungkin hal-hal yang bisa menginspirasi teman-teman yang nonton di rumah gitu. Nah, kebetulan hari ini cukup istimewa karena kita sudah kedatangan salah satu alumni dari ITB sendiri. Ini tentu sangat cocok ya dengan nama acaranya ITB Press Show. Jadi kebetulan alumni ITB juga dia, bukan alumni kampus lain, dan mungkin bisa menceritakan perspektif lain soal ITB ya, yang mungkin kebanyakan orang tahu soal kampus, soal pinter-pinter orangnya, pasti sukses masa depannya menjadi ini itu. Tapi bintang tamu hari ini lumayan melawan stigma itu, bukan stigma sih, stereotip ya. Jadi mungkin dia bisa diproyeksikan dari mata perkuliahannya, dia sebenarnya punya tuh masa depannya orang ini tuh, tapi dia memilih jalur yang ekstrim, radikal, meskipun banyak arsiran kuliahnya yang diimplementasikan ke kehidupan sehari-harinya sekarang gitu dan kegiatan sehari-harinya. Nah, dengan informasi tadi tentang siapakah dia, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak kenalin siapa narasumber hari ini, dan dia adalah Delpy Suharyanto dari ITB. Dari ITB. Alumni. Ini lumayan rada langka ya kamu interview tapi bukan dikenalkan sebagai dari Grididas. Dongker gitu. Dari alumni dari ITB. Iya, jarang-jarang sih. Iya, jadi pertama kali. Wah, serius? Kenapa kamu mau mengambil tawaran untuk wawancara di ITB Press Show, Mas Del? Oh, kenapa tidak? Karena pertama, kalau wawancara baru sekali ini, cuma kalau yang program atau kolaborasi bareng ITB masih banyak sih. Yang paling festif yang kemarin tuh 50 tahun di Cafe ITB, Dongker bikin teater. Oh, itu yang kemarin sempat latihan dan gladi itu? Iya, betul. Oh, itu. Dan jadi cover single kamu ya, apa? Ya, bener. Luka di Pelupuk Mata. Tuh, berarti bisa dibilang Delpy ini alumni yang sukses dan berbakti ya. Berbakti kepada kampus. Jarang sekali ini, soalnya ada alumni yang kayak, kampus apa sih gitu. Tapi dia berbakti gitu, melakukan banyak kegiatan dasar ITB. Nah, menjaga hubungan. Menjaga hubungan nih, karena siapa tahu depannya bakal ada rezeki yang lain ya. Iya, betul. Ya, siapa tahu gitu. Hubungan. Mas Del, sehat Mas Del? Sehat selalu lah. Kemarin baru ini ya, Delpy baru pulang dari Singapura. Malaysia. Itu kenapa tiba-tiba tur Southeast tanpa ada wacana nih? Kayak gimana ceritanya tuh? Ya, wacana. Oh, kalau aku sendiri kan emang aktifnya di dunia musik, bersama Dongker dan Grididas, sama-sama di musik lah. Terus kebetulan yang lagi aktif-aktifnya buat memperkenalkan aku ke publik tuh Dongker. Nah, terus kenapa tur Southeast Asia itu sebenarnya karena panggung di awal tahun ini sepi sih. Jadi panggung di awal tahun ini sepi, agenda kami tuh dikit, ya udah akhirnya nyari inisiatif kegiatan aja yang based on project sendiri. Jadi salah satunya tour itu. Dan itu tuh berdua bareng Enola. Enola tuh band shoegaze dari Surabaya. Jadi Januari sampai Maret Dongker panggungnya dikit banget. Jadi itu sebagai salah satu jalan ninja ya? Jalan ninja untuk mengatasi kesepian manggung. Betul. Karena pengalaman kedua kami tur keluar. Sebelumnya kan kami ke Taiwan. Kalau ke Taiwan rame-rame itu emang program festival kan. Meskipun festivalnya tarafnya kecil. Yang kedua ini DIY show aja. Jadi emang to community. Jadi ini udah di preface ya, kalau Delpy ini tadi udah dibilang sendiri dia aktif di dunia musik bersama labelnya Grididas. Betul. Terus juga punya band namanya Dongker. Kalau nggak tahu Dongker, masa aja nggak tahu Dongker, itu Spotify aja. Itu mantap banget. Tapi Mas Del, karena ini ITB Press Show dan konon ya kata sang produser kita Wengki ini untuk menginspirasi para penonton untuk lebih kreatif katanya. Jadi kita coba mengulik dulu sebelum Dongker, sebelum Grididas gitu, riak-riak kreativitas ini mulainya dari mana gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya interest mulai buat ngeband, berskenaria gitu, berjejaring dengan teman-teman yang aktif di subkultur, awalnya tuh kapan Mas Del? Awalnya banget mah dari SMP sih. SMP. Kalau suka musik memang udah dari kecil, tapi musiknya umum lah yang ada di TV atau yang dipaparkan oleh keluarga.
Ya kayak waktu itu Steelheart, Guns N' Roses, Scorpion, terus ya gitu-gitu lah, apa slow rock, glam rock lah glam rock long hair gitu, yang maco banget kan. Guns N' Roses gitu ya? Iya yang gitu-gitu. Terus ngecovernya gitu, terus mulai suka yang keras tuh Avenged paling ya, kelas 5 SD itu. Sebenarnya udah suka Nirvana sih, tapi cuma suka satu lagu, Smell It Teen Spirit. Terus setelah itu kalau Avenged tuh lumayan suka semua lah. Kelas 5 SD ngecover lagu itu. Tapi belum masuk ke skena, jadi masih main di acara perpisahan sekolah. Terus yang ngajakin guru, yang jadi yang ngagitasi, yang ngedorong tuh guru. Terus waktu SMP, pertama kali tuh nonton, nama acaranya Hardcore Is Back. Hardcore Is Back. SMP itu berarti sekitar tahun berapa? 2009, 2010, SMP kelas 2 atau kalau nggak salah. Soalnya posternya kan bentuknya peti mati, terus jadi tertarik. Nah, setelah itu tuh baru into skena lah meskipun. Tapi itikat atau apa ya, tujuannya tuh buat keren-kerenan aja. Belum ada keseriusan korespondensi dan lain-lain ya? Belum ada, jadi emang SMP kan mulai kenal apa ya, pengen punya pacar, pengen dilihat keren, makin gede kan soalnya lingkupnya. Kalau SD kan aku cuma main sama teman sekelas. Oh iya? Ya jadi kalau SD ku kan ada kelasnya ABC kan, 1 ABC, 2 ABC gitu lah. Tapi temanku tuh cuma teman kelas doang. Jadi kalau main bola atau main apa mah anak kelas doang lah, nggak yang banyak lah. Nah, waktu SMP tuh karena udah gede kan, jadi ada hasrat untuk keren gitulah. Nongkrong lah ya? Nongkrong. Tapi aku nggak bisa main bola, aku nggak bisa main bola, nggak bisa olahraga. Akhirnya milihnya di musik lah yang waktu itu bikin nyaman. Sampai akhirnya les gitar. Tapi kalau les piano udah dari kecil sih, dilesin sama ibu. Mainnya Yamko Rambe Yamko, Apuse, Ibu Kita Kartini yang gitu-gitu. Terus mulai bikin acara aktif tuh SMA. Waktu itu tuh kebetulan ayah tuh ada gudang nggak kepake gitu, kecil banget gudangnya, kecil banget. Terus sama teman-teman tuh dinamain Rumah Rimba. Habis itu mulai aktif bikin acara. Acara pertama aku inget banget turnya Indra Menus. Tudai berarti? Tudai. Itu 2012. Terus gobloknya lagi temanku kan waktu itu tuh nge-organize ber-10, ber-8. Ada yang kebetulan tuh yang kontakan sama Indra Menus tuh temanku namanya Dani lah. Terus dia tuh bangunnya kesiangan. Terus si Indra Menusnya tuh datang jam 4 subuh. Akhirnya dia tidur di stasiun dulu. Oke. Yeah. Tapi dianya nggak ngambek kan? Enggak, baik banget sih. Indra Menus juga bukan marah. Acaranya mah berjalan lancar. Dan ya udah skena aja, paling datang 10 orang. Oke, berarti turnya Mas Menus itu sebagai titik awal DLP untuk istilahnya mulai berkecimpung lebih serius lah ya? Ya, mulai bikin acara lah. Sebelumnya tuh bikinnya tuh cuma jadi panitia aja, Mas. Oh gitu. Yang kayak Hardcore SB kan makin gede tuh. Terus ada Blitar Horek tuh yang kayak Bandung Berisiknya Blitar lah mungkin ya. Cuma ikut serta aja, ikut-ikutan aja. Diminta bantu apa, ikut, nongkrong ikut, tapi nggak mikir sebagai perencana atau organisator gitu, nggak. Nah, dengan latar belakang itu dan punya modal bikin ya acara udah berkecimpung di skena Blitar lah berarti ya, dari Blitar. Kenapa Delvi ini memilih untuk kuliah di Bandung? Maksudnya kan kayaknya kalau kamu udah memulai sesuatu di daerah itu, ya udah kamu kuliah yang dekat aja di Surabaya, di Malang. Kamu tiba-tiba ke Bandung nih, kenapa memilih untuk kuliah di ITB? Dorongan awalnya ini ya. Dorongan awalnya kan emang belajar karena emang udah tuntutan buat kuliah kan S1 lah. Ya sebenarnya orang tua tuh nggak mengharuskan banget, cuma kan emang bagusnya kuliah disarankan dan didorong lah, dan aku juga pengen. Cuma aku tuh bukan orang yang pinter banget tuh dalam artian aku SD SMP pinter lah, aku bisa bilang pinter. Soalnya aku kelas 5 SD tuh masih ikut OSN. OSN apa? Olimpiade Sains Nasional. Wah sih, keren. Sampai kelas 1 SMP lah, aku ikut yang bidangnya matematika waktu itu. Waktu SMP tuh aku sempat peringkat 2 provinsi kalau nggak salah. Waktu SMP matematika, tapi matematika aku pinter waktu kelas 2 udah kenal hardcore tuh. Mulai rada berkurang. Berarti hardcore itu sedikit menggoyahkan ilmu angka-angkaan. Iya, mulai rada bergoyang. Tapi nilainya nggak pernah yang parah banget, nggak pernah yang ya 20 besar, 10 besar lah masih kadang-kadang secara akademik. Terus waktu SMA makin tuh SMA makin malas sama sekolah lah. Tapi malesnya bukan males yang males gak sekolah. Wah, aku rajin sekolah mah, soalnya semangat masih. Ketemu teman-teman, main nggak penting atau apa masih semangat. Soalnya kan meskipun nggak terlalu populer, masih banyak lah aku yang pengen aku samperin di sekolah. Ya selain pacar atau temen, banyak lah yang aku pengen lakuin di sekolah di samping belajar. Terus akhirnya waktu udah masuk kelas 3 tuh kan udah ada ini kan dulu tuh pendalaman namanya. Pendalaman tuh yang masuk kelas jam 6 pagi. Cuma buat belajar UN. Jadi yang spesifik buat belajar apa gitu ya? Belajar UN doang. Persiapan itu kan? Iya. Belajar UN doang, jadi masuk jam 6 pagi. Terus yang habis itu mulai tryoutnya tuh kan, kalau zamanku dulu tuh ini Mas, orang yang mau masuk apa tuh nulis, ntar dimasukin di
mading buat ngelihat kompetitor. Walah, kayak gitu ya? Kayak gini. Jadi kan ini kan apa ya? Kalau mau masuk misalnya masuk ITB tuh kalau ada kuota atau apanya gitulah. Jadi cuma dilihat dari setahun sebelumnya tuh diterima berapa, tahun ini kira-kira mungkin segini nih. Jadi kalau ternyata kuotanya 10, terus yang daftar udah 50, ditaruh di mading, wah 50 nih, mundur aja deh, bisa kayak gitu. Jadi bisa harapannya itu bisa memposisikan diri. Cuma aku kan waktu itu nggak tahu mau kemana. Aku nulisnya tuh sastra Rusia, yang gitu-gitu ke UI. Terus ya udah nyari sampai akhirnya wah udah seni aja deh. Tapi nggak mau musik soalnya musik yang aku kenal kan emang dari komunitas ya, bukan yang teknik base gitu kan. Jadi emang nggak mau musik, yang penting seni aja. Boleh masuk kampus seni tapi harus ITB, itu syaratnya. Oke. Harus itu syaratnya. Terus ya udah nyobain terus keterima deh. Tapi itu kamu emang pas mau masuk ITB ada persiapan dulu nggak, kayak misalnya kamu kan kalau nggak salah kalau mau masuk ITB itu portofolio kan bikin portofolio kayak gitu, kamu ada juga bikin? Bikin lah pasti, cuma latihannya tapi nggak yang rajin banget sih. Aku waktu itu ngerjain berempat. Jadi kebetulan tuh ada temanku sekolah tuh bapaknya tuh punya sanggar sanggar batik. Sanggar batik, terus yang mau daftar ke ITB Seni Rupa tuh ada 4 orang. Ada 4 orang. Barengan, bikinnya barengan. Terus yang keterima aku doang, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah sih, aku doang akhirnya yang keterima. Yang 3 orang ini gimana, lebih niat daripada kamu nggak? Sama aja sih kalau soal niat sama ininya. Tapi gambarnya mah ada yang lebih bagus dari aku sih. Oh gitu. Soalnya yang punya tempat itu malah nggak keterima, dia akhirnya keterima di Udayana. Di Bali. Ya berarti emang rezekinya kamu ya, maksudnya kalau 3 orang lebih semangat daripada kamu dan kamu kayak udah aku milih ITB aja gitu. Mereka pasti kecewa banget tuh kayaknya. Kalau semangatnya mah sama-sama semangat sih. Cuma kalau terkait teknik gambar, mereka ada yang lebih bagus dari saya. Oke. Nah terus kalau ngomongin kampus, kamu ketika masuk ITB dan di FSRD ya, udah punya proyeksi masa depan nggak? Maksudnya kan sekarang kamu ya jelas sudah menjalani bidang musik gitu ya. Tapi sebelum ada Dongker, sebelum ada Grididas gitu, kamu ngampus di FSRD itu apa sih proyeksi masa depan kamu pas awal-awal ngampus? Nggak ada, aku flow. Ikutin flow aja. Go with the flow. Bruce Lee banget ya. Go with the flow banget. Orang awalnya tuh aku bahkan waktu aspek tuh masih kabur-kaburan, Mas. Jadi Bilal sama Arno tuh semangat dari awal, gila semangat banget mereka ngajakin aku males pasien. Lama-lama seru juga akhirnya jadi ikut. Terus waktu itu tuh masih ada pikiran pengen lulus cepat, soalnya pengen cepet-cepet kerja atau pengen cepet-cepet berkarir atau apalah di tingkat 1 itu. Bahkan aku bercandaan sama teman-teman tuh tingkat 3 aku pengen nikah waktu itu. Bercanda semi serius gitu lah. Terus tapi ternyata setelah dijalanin semuanya berbeda. Bahkan aku akhirnya tingkat 3 tuh malah ikut jadi ketua himpunan, terus pengen bikin pasar seni, meskipun pasar seninya gagal, jadi malah aku tipe orang yang fokus sama hal yang ada aja di situ. Yang waktu itu kayaknya bisa aku pertanggungjawabkan dan bisa aku olah, ya udah aku fokusin lah di situ. Kalau bahasa kekinian itu living in the moment ya? Iya, living in the moment. Aku juga ada momen pengen jadi seniman karena waktu itu kan, waktu jadi ketua himpunan tuh kan emang ini ya waktu itu yang nggak tahu kalau sekarang, waktu itu tuh si himpunannya tuh di setting atau di ADART-nya tuh buat programnya tuh buat kenapa himpunan dibikin tuh buat ngebantu mengoptimalkan si keilmuan jurusannya kan. Jadi kan otomatis tuh program-program yang aku bikin sama teman-teman tuh buat siapin anak jurusan itu buat terjun ke medan seni. Ya, tapi pada prakteknya ternyata tuh kayaknya nggak sampai 1/4 deh yang beneran masuk ke dunia seni rupa itu. Sisanya tuh bentuknya terapan lah, kayak akhirnya jadi desainer, akhirnya buka F&B atau akhirnya buka bisnis sendiri, kayak gitu. Jadi aku sempat ada momen aku harus jadi seniman lah waktu itu. Tapi beneran aktif tuh. Sempat pameran di paling jauh sama Rinda sih waktu itu. Singapura juga pernah sekali. Tapi kalau sama Rinda aku kesana beneran. Ke Galnas. Pokoknya ada 2018-2019 tuh aktif banget aku jadi berkarya di Byte Cube. Bukan berkarya musik atau Byte Cube aja, tapi masih bikin gigs. Oh, jadi masih tetap ada waktu buat bermusik lah ya? Saya karena itu tadi, karena sebelumnya akhirnya ospeknya tuh bikin acaranya sulit banget, bikin gigs tuh jadi mudah banget buat aku. Jadi udah kayak, yang ini mah bisa dikerjakan dengan mudah gitu. Iya, bisa dikerjakan dengan mudah. Soalnya kan tinggal sewa alat, tinggal kolektifan per band. Cari tempat gampang lah. Iya, bikin publikasi, udah gitu bikin gigs mah. Dan aku nggak ada target Mas ya, penonton harus 500 orang, nggak ada acaranya soundnya harus 20 ribuan, nggak. Ya udah
seru-seruan aja. Seru-seruan aja. Iya. Jadi nggak pernah ada berat. Berarti masa perkuliahan di LP bisa dibilang menyenangkan ya? Wah, sangat menyenangkan sih. Kayaknya salah satu best moment lah buat hidupku tuh waktu kuliah. Nah, tadi kan sempat bilang kamu living moment lah untuk beberapa saat di kampus ya ketika kuliah. Nah, akhirnya tiba-tiba kepikiran bikin dongker lah gitu. Bikin band ini, apa nih trigger awalnya bikin band di kampus gitu? Karena kalau awalnya banget tuh balik lagi karena ospek. Oh, jadi karena barengan itu? Barengan, karena ospeknya kan bikin wisudaan, cuma tuh di sela-sela kayak misalnya pas lagi wisudaan udah beres atau belum mulai gawe wisudaan tuh dari senior tuh sering bikin acara-acara hiburan gitu lah. Kadang nonton film, kadang apa. Waktu itu tuh kebetulan acaranya band-bandan. Terus disuruh satu angkatanku tuh harus ada lah satu. Dia bikin band. Waktu itu covernya The Orwells. Oh iya. Aku ngedrum. Terus akhirnya lanjut lagi waktu tingkat 2 tuh aku jadi ketua Fancy Night. Terus bandnya kurang. Nah, udah bikin band lagi aja. Dongker. Tapi belum dongker masih. Tapi udah sama Arno sama Bilal. Cuma drumnya namanya Retno, temanku satu angkatan. Oke. Terus jadi bikin dongkernya ya udah karena seneng musik aja sih. Jadi nggak ada cita-cita atau harapan dapat duit dari situ awalnya. Makanya usahanya waktu awal tuh kalau bikin album atau bikin apa tuh semurah mungkin. Oh iya. Mixing semurah mungkin, rekaman semurah mungkin. Kalau bisa sendiri ya sendiri. Tipikal band kampus lah ya. Iya, yang penting seru lah ya. Iya, yang penting seru. Kalau greedy tuh masih bisa buat uang jajan. Oh, karena memang udah proyeksinya lebih serius lah ya. Lebih proyeksinya kayaknya. Iya, dan waktu itu kan si teknis pre-order prapesan kan udah umum ya. Jadi buat orang-orang anak-anak kampus yang emang nggak bisa ngeluarin duit banyak mah membantu sih. Iya, jadi karena ya bisa dibilang itu skema usaha paling mini lah ya kayaknya. Bikin label DIY, bisa dibilang DIY lah ya. DIY, kamu kerjain sendiri, kamu buka pre-order, sisanya kamu tabung, sisanya puterin lagi jadi produk yang lain. Bener. Biasanya kayak gitu. Malah yang kalau mau cari uang jajan di situ malah. Makanya akhirnya bisa bikin acara greedy dan lain-lain itu karena itu. Sebenarnya karena keinginan aja sih, nggak ada yang proyeksi. Aku tuh orangnya nggak begitu bisa mikir panjang. Bahkan di hari ini pun tuh aku mulai mikir panjang tuh karena dibantu kalau di Greedy dibantu saniter. Kalau keluarga mah dikasih masukan sama ayah. Karena akhirnya setelah lulus pun aku akhirnya balik ke keluarga kan. Jadi setelah lulus tuh aku setahun lebih lah lebih dominan di Blitar buat transisi dari megang bisnis keluarga. Meskipun nggak sepenuhnya aku tetepan, cuma ada momen aku transisinya gitu. Oke. Nah ini ngomongin lagi si Dongker, Mas Del. Satu hal yang menarik nih, kalau diperhatiin Dongker atau enggak Greedy Dust lah ya gitu. Aspek visualnya lah gitu, aspek visual dan identitasnya gitu ya. Itu artsy banget Mas Del. Artsy banget. Jadi kayak ketika lihat Dongker pertama rilis demo, terus mulai kalian dipublikasikan si logo bandnya, terus kita nonton gitu. Impresi saya dan beberapa teman tuh lihatnya ini band kayaknya mawas akan aspek kesenian ini loh, si artistik visualnya gitu. Apakah itu pengaruh dari lingkungan kampus atau memang ya udah itu mah apa ya kayak semacam di bawah sadar aja gitu. Di luar sadar kalau memang seperti ini bandnya gitu. Atau lingkungan kampus mempengaruhi itu? Mempengaruhi sih. Mempengaruhinya gini. Kalau di seni rupa ITB, spesifik seni rupa ITB yang nggak tahu seni rupa kampus lain tuh obrolannya tuh kan medium banget. Medium tuh jadi misalnya aku kan masuknya studi intermedia ya. Intermedia tuh karya-karya yang berbasis waktu. Suara, video, performance yang ada awal dan akhirnya lah. Kalau studio-studio lain kan ada lukis, keramik. Nah itu tuh lebih ngomonginnya tuh bukan topik personal, tapi topik-topik terkait mediumnya. Misalnya, kenapa sih hari ini orang masih bikin video? Terus akhirnya baru dicari tuh topik apa yang relate sama videonya. Jadi kayak misalnya apa ya contohnya? Topik-topik yang bisa diobrolin bisa dibikin pakai medium video, cocoknya tuh topik-topik tentang budaya layar. Akhirnya tuh topik-topiknya tuh tentang film-film ya propaganda Orde Baru atau film-filmnya Dono yang waktu itu masih nunjukin keseksian wanita atau judul-judulnya cenderung misoginis. Jadi si topik-topik itu cocok buat pakai medium layar. Nah, waktu itu obrolannya tuh seperti itu. Meskipun sebenarnya si cara proses kreasi ini tuh belum tentu ideal ya. Cuma di generasiku obrolannya tuh kebanyakan soal itu. Makanya akhirnya ketika diterapin di ranah lain, terutama musik atau branding, cara berpikirnya tuh lebih ke sana. Jadi kayak misalnya Dongker tuh gimana akhirnya
apa sih yang bisa diomongin pakai musik punk gitu. Akhirnya ngomongin punk itu sendiri. Ngomongin punk itu sendiri kayak yang paling ketara di Bertaruh Pada Api misalnya. Lagu ini dinyanyikan akankah merubah dunia, kunyanyikan setiap saat tak ada yang berubah, itu kan metakritik kan. Ngekritik si posisi lagu itu sendiri gitu. Kalau lagu itu sebenarnya udah nggak ada gunanya hari ini. Karena ada yang lebih berguna dengan cara misalnya kamu jadi politikus atau kamu jadi bisnismen atau jadi apa yang lebih konkret lah. Akhirnya posisi seni, meskipun membicarakan hal di luar seni, setidaknya dia tuh tahu diri kalau seni tuh letaknya di mana sih. Oke. Nah, makanya akhirnya cara berpikirnya tuh kayak gitu. Berarti dari sudut pandang itu proses yang dia dapatkan ketika hidup di kampus ya. Betul, berarti? soalnya berani gitu terus. Jadi malah kebanyakan kalau ngomongin personal atau topik-topik di luar medium tuh sedikit disepelekan sih waktu itu. Jadi nggak sampai diajak atau apa, cuma nggak menarik lah, nggak seksi lah. Iya. Tapi akhirnya dengan sudut pandang yang kayak gitu malah jadi, menurut saya ya, jadi si Dongker ini punya perspektif yang unik gitu dibandingkan band punk kolega lainnya gitu. Let's say, ketika band punk kolega lainnya ngebahas ya fight the system, kalau nggak inner demon kayak gitu. Tapi Dongker kayak menertawakan atau enggak ya menangisi hal-hal yang lebih meta gitu kayak gitu. Iya, kan. betul. Dan hal-hal lain yang bisa diceritakan lewat musik Dongker tuh terdengar lebih realistis. Mungkin karena berawal dari wacana kampus ya, obrolan-obrolan ringan kayaknya sih rasanya. Nah itu kan tadi dari sudut pandang kekaryaan. Kalau visual Mas Del, kalau visual Dongker tuh selama ini kayaknya belum pernah gagal bikin merch yang desainnya bagus gitu. Ini bukan lip service ya, tapi beneran dibandingin band yang lain kayaknya desainnya bener lah gitu Dongker. Itu dari kampus juga Kak? Cara berpikirnya masih sama sih, jadi masih nyari kayak kalau bikin band punk cocoknya visualnya apa ya. Kalau awal muncul kan bootlegging terus apa maksudnya rip off terus kayak demo pertamanya Dongker tuh nge-rip off Morrissey waktu itu. Iya. Morrissey yang gini nih. Iya. Terus aku rip off. EP pertama yang Minuteman. Iya itu Minuteman. Yang ketiga tuh warnanya doang sih ngambil dari Protex, tapi visualnya udah nggak nge-rip off. Oke. Terus si baju-bajunya tuh nge-rip off semua. Ya udah beneran band punk pada umumnya aja, rip off terus. Tapi akhirnya tetap karya orisinalnya kan tetap di musik kan. Cuma setelah kesini ternyata si rip off ini tuh nggak bisa jadi, menurut kami nggak bisa jadi branding atau muka utama, karena itu tuh udah jadi bagian dari kultur punk ya. Jadi itu tuh tanpa di branding pun atau tanpa dikomunikasikan ke publik melalui karya kami, orang-orang udah tahu pasti Dongker nge-rip off. Ya, jadi akhirnya sekarang upayanya itu membuat yang lebih orisinil. Sejak Bertaruh Pada Api. Oke, berarti itu si desain yang huruf-huruf jatuh itu karya teman kamu ya? Ya, Sydney Islam. Sydney Islam. Berarti itu upaya pertama Dongker untuk lebih mawas akan identitas. Ya betul, identitas kayak gitu ya. Jadi udah pengenalan Dongker sebagai band punk udah cukup lah, karena orang-orang pasti udah tahu Dongker band punk, ini pasti nge-rip off. Kan sesekali kami tetap nge-rip off kan. Waktu single Bertaruh Pada Api itu nge-rip off Gisem waktu itu. Terus kamu juga yang kemarin desain apa anime ya sempat nge-rip off tuh? Apa tuh? Bukan ya kayaknya. Oh iya anime. Sailor Moon apa? Berserk. Sailor Moon lagi. Ya, Berserk. Ya. Itu berarti ya mau nggak mau sebenarnya rip off itu kan istilahnya udah jadi tandem tandem fitur subkultur punk lah. Iya benar. Tapi Dongker mencoba untuk kayaknya harus lebih menorehkan identitas kita sendiri. Iya benar. Dengan visualnya. Iya. Kayak gitu. Soalnya ternyata lebih kalau secara branding atau komunikasi, si rip off ini tuh unik atau masuk tuh di anak-anak skena aja, anak-anak komunitas aja. Kalau mau dikomunikasikan ke publik lebih luas kan nggak work sih. Iya. Karena yang bakal ini rip off karena yang ngerti-ngerti aja. Ngerti aja. Iya, TTA aja. Tahu aja. Akhirnya sekarang upayanya seorisinil mungkin. Meskipun tetap ada referensi kan. Bukan hal baru, cuma seorisinil mungkin. Oke. Terus tadi juga sedikit nyambung ke teman kamu ya sini. Kamu juga sempat bilang kalau nggak salah banyak karya visual yang karya visual yang terkait dengan Dongker tuh dari teman-teman kampus juga sebenarnya. Itu gimana ceritanya bisa memberikan job ini gitu ke mereka? Landasan awalnya apa tuh? Landasan awalnya karena kedekatan sih. Karena emang deket sama Sydney, terus selanjutnya tuh kedua tuh bukan anak ITB sih. Studi Pancaroba. Terus yang ketiga tuh Teater Tuturpa itu. Anak ITB, keempat tuh ini Rafida tuh anak DP ITB juga. Jadi selain karena deket, setidaknya tahu cita rasa visualnya. Jadi karena emang dari awal nggak ngasih brief, terus seenggaknya tuh udah tahu
kalau kami minta bikin dia kurang lebih pasti kayak gini nih, kayak gitu. Oh, sesuai dengan si karakternya dia. Karakternya dia tanpa kami ngasih brief-briefku waktu itu ke Sydney cuma warna biru aja yang penting, ada warna birunya. Terus warna birunya kan warna Stempel itu ya? stempelnya kan, Okay. sisanya mah terserah dia. Jadi kenapa jatuh ke dia tuh karena feeling aja sih, maksudnya nggak pernah ada yang gimana-gimana lah. Kalau yang pilihan konkretnya mah malah ada yang di album mas. Oh, nanti mau rilis? Yang mau rilis tuh temen lagi namanya Aurora Razi, satu angkatan juga. Dan kebetulan satu studio sama Sydney di grafis. Nah itu tuh, kalau itu masih berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya karena advokat paling berhasil sebelumnya kan yang Sydney kan. Akhirnya cari seniman yang mungkin bakal mengeluarkan output yang sama dengan Sydney secara pendekatan artistiknya. Jadi si Sydney kan waktu itu kan selain minimalis, dia kan juga orang-orang nggak kagetnya atau amazed-nya kan karena itu manual kan, dikiranya kan digital, padahal kan ternyata ngecap satu-satu. Terus si material kertasnya tuh waktu di scan tuh teksturnya masih kelihatan jelas. Terus nggak berusaha si pangnya tuh di ketidakrapiannya aja, bukan berusaha memperlihatkan pang yang tengkorak, pembunuhan. Si stereotipnya ya? Jadi stereotipnya dihilangin, tapi cuma apa ya, identitas paling metanya itu yang dipertahankan. Ketidakrapian dalam ininya, nge-stempelnya, dan akhirnya karena itu yang paling berhasil nyari seniman yang itu, yaitu Aurora. Kalau dia ini beneran ngomongin material, ngomongin kertas, pakai kertas aja kan. Jadi nggak ada gambar, nggak ada kertas. Anjoy, bener-bener anak seni ya, Dongker dan teman-temannya ya. Tapi apakah Dongker dan, ya mungkin di Dongker dulu ya, Dongker dengan mengajak bekerja sama dengan teman-teman kampus, terus bikin teater sama salah satu himpunan ya, himpunan kemarin gitu. Sebenarnya Dongker tuh punya misi buat kayak ngasih kesempatan teman-teman kampus untuk berkarya atau berkarir di bidang alternatif kayak kalian gak sih? Dengan mengajak-ajak mereka itu? Kayaknya kalau kesempatan enggak, lebih ke romantisme sih. Karena emang kami deket, terus pengen hubungan kami tetap jangka panjang ya. Kayaknya karya tuh salah satu monumen yang paling bisa ngebuat hubungan kita everlasting. Everlasting, ya benar. Apalagi kalau karyanya berhasil atau diterima publik luas tuh. Pasti kedekatannya akan terjaga lah. Lah harapannya tuh itu, karena kalau karena udah lulus nih, pasti kalau nggak ada karya bareng atau kerjaan bareng pasti udah nggak akan nyambung sih. Akhirnya ya udah kami berusaha menjaga kedekatan itu tuh dengan cara bikin karya bareng. Ya meskipun sebenarnya uangnya tuh nggak selalu banyak lah, seenggaknya ada karya bersama yang bisa diingat gitu. Tapi kalau dari Delphi sendiri yang akhirnya ini lumayan keluarlah dari jalur bidang karir dunia kampus lah ya bisa dibilang gitu, dengan berkarir di bidang musik sekarang. Apakah anak-anak, maksudnya teman-teman kamu yang dari FSRD gitu, mungkin nggak untuk mengikuti langkah kamu kayak mencoba jalur karir alternatif di luar bidang FSRD sendiri gitu yang diproyeksikannya? Mungkin banget. Mungkin banget dan sangat mungkin. Bahkan setelah aku lulus tuh aku ada penyesalan sebagai ketua himpunan, Mas. Kenapa tuh? Karena akhirnya programnya terlalu fokus ke ranah seni rupa. Padahal aku tuh bisa aja nih bikin, dulu kan ada namanya programnya tuh Kopi Sore. Itu cuma ngundang alumni terus ngobrol gitu. Lah alumni yang diundang tuh alumni yang sukses di bidang seni rupa aja. Padahal harusnya kan berbagai macam ya. Ada tuh lulusan seni rupa jualan susu ada. Oh iya. Namanya Artup. Ya. Artup. Sukses tuh juga. Terus ada lagi yang bikin record label kan juga ada tuh. Saniter. Ada yang bikin perhiasan, ada yang jadi politikus mungkin. Kayak gitu tuh menurutku harusnya diundang buat akhirnya ngebuka mata tuh dalam artian jadinya mereka tuh nggak takut akan pilihan lain gitu. Soalnya akhirnya kalau waktu di era aku tuh ada ketakutan atau ada stereotyping aku gagal nih kalau nggak jadi seniman gitu tuh. Karena akhirnya jadi tekanan, terus bisa jadi males, bisa jadi kalau nggak jadi seniman berarti gagal, nggak usah kerja sekalian gitu-gitu kan. Ada yang kayak gitu juga Pak. Padahal kan ada bidang-bidang lain mungkin bisa aja penerbitan atau bikin usaha lain yang fungsinya tuh lebih ke manajerial lah. Oke. Dan ini nggak tahu nih kekurangan atau kelebihan ya. Si anak-anak seni rupa di generasiku tuh ini banget peduli atau ini banget istilahnya apa ya? Takut akan ketidaksempurnaan suatu karya gitu. Sampai akhirnya tuh si beberapa hal terkait manajemennya tuh luput gitu. Yang penting dia fokus ke karyanya biar bagus. Bagus, Pak. Tapi ada beberapa hal yang luput kayak misalnya ini cara marketingnya atau mungkin gimana bikin sistem kerja yang baik sampai akhirnya pegawai kita tuh bisa ikut kerja tapi layak dan kita tetap secara artistik tuh tetap bagus. Hal-hal itu tuh luput buat dipikirkan gitu. Menurutku penting untuk diajarkan karena sebenarnya diajarkan sih tapi informal, kayak misalnya ada seniman gede ini kan dia pasti punya artisan ya. Nah kalau di angkatanku tuh beberapa orang malah nggak mau pakai artisan gitu misalnya. Itu kan akhirnya menyulitkan ya secara timeline, jadi nggak kekejar.
terus dia waktunya juga makin habis buat mikirin hal lain. Oke. Berarti sebenarnya mah banyak miskonsepsi ya, maksudnya dengan di zamanku, kalau sekarang siapa tahu lebih bagus kan. Mungkin ya, tapi ini bisa jadi pengingat juga nih buat teman-teman yang nonton, kayak sebenarnya apapun yang kita pelajari sekarang di kampus gitu ya. Siapa tahu jalur setelah lulus atau mungkin di tengah-tengah perkuliahan bisa membuka jalur yang baru ya. Betul. Kayak Delphi juga tiba-tiba punya label rekaman, ngeband, gitu. Benar. Punya pecel sekarang. Punya pecel. Nah, ini nih pecel menarik gue bahas. Untung ingat ya. Kenapa tiba-tiba buka tempat makan saya tuh ya, nggak pecel doang sekarang kan menunya. Udah banyak. Udah banyak sekarang di tempat makan saya tuh. Kenapa nih? Kenapanya apa ya? Yang pertama karena bisnis yang udah dijalanin udah lumayan sustain. Greedy sama Dongker kan udah lumayan waktu itu posisinya tuh lagi bagus lah secara keuangan atau targetnya tercapai. Terus akhirnya pengen bikin bisnis lain di luar bisnis keluarga ya, kan kalau bisnis keluarga mah ya udah keluarga aja. Ya bisnisku sendiri kan 2 itu. Terus pengen bikin bisnis lain yang harapannya tuh bisa sustain di masa depan. Terus ngobrol sama Arno memang pengen makanan, ya udah makanan aja. Lah si harapan sustainnya ini tuh tetap diimbangi sama minat sih. Si minat makanan itu tumbuh dari Arno. Jadi Arno emang yang peduli banget sama taste, yang nyari R&D atau nyari chef tuh Arno. Kalau aku tuh cuma ngurusin manajerial sama branding lah. Tapi sambil belajar soalnya nggak pernah nge-branding makanan ya. Oh iya. Jadi masih belum, nggak bisa dibilang sempurna dan nggak bisa dibilang bagus, bahkan masih dalam tahap trial error sama belajar lah akunya. Nah itu tuh karena Arno. Jadi Arno pengen bikin bisnis makanan, terus ngobrol ke aku, terus aku mikir ya udah bikin bisnis pecel aja, karena pecel tuh minim banget modalnya mas. Terus gak perlu, kalau coffee shop kan masih butuh mesin espresso atau apa tuh, wah mahal-mahal banget lah. Ini tuh selain tempat ya di bawah 20 juta mas yang ini ya modalnya bawah 20 juta. Kalau sama tempat ya 50 lah total. Jadi karena masih minim, jadi aku berani eksekusi. Cuma setelah jalan tuh ternyata kalau pecel doang kurang masuk. Akhirnya ditambahkan. Akhirnya menunya nambah ya. Menunya nambah banyak banget, jadinya akhirnya saya tuh. Soalnya menu si bisnis makanan tuh dibanding Greedy ya, karena aku jalan Greedy langsung perform gitu mas. Oh langsung kerasa? Langsung kerasa. Belum untung lah, tapi seenggaknya tuh muternya tuh cepet banget. Cepet banget. Belum untung. Kalau Greedy tuh aku kan bikin 2015. Baru ngerasa untung, terus berani ada pegawai, berani nambah kapasitas produksi itu baru 2020, 5 tahun setelah jalan. Baru sampai sekarang ini udah enak kalau sekarang Greedy mah. Tinggal aku terus mikirin biar naik gimana lah. Gak pusing sebelumnya yang sampai aduh ini kok rugi terus gitu, enggak. Ya, kalau yang sekarang momen itu ada di pecel. Oh, pecel lagi mencari-cari celah ya. Mencari-cari celah. Tapi sejauh ini kayaknya impresi teman-teman ya di Bandung ya. Soal pecel bagus-bagus aja nih gitu. Bagus. Tapi kalau Delphi sendiri kalau boleh ngasih bocoran ya. Kan ini tadi bilang Greedy dan Dongker udah mulai sustain gitu. Pecel ya masih ada struggling lah ya, bisa dibilang. Struggling banget. Mereka ada satu benang merah yang sama nggak untuk urusan promosinya? Dari 3 unit bisnis yang kamu punya nih sekarang. Ya. Kalau Greedy sama Dongker benang merahnya jelas lah, soalnya kan emang berkaitan kan. Greedy label, artisnya Dongker. Kalau pecel tuh secara image visual aja sih, font terutama kan pakai Old English tuh, terus aku ganti. Karena emang masih ada identitas di skenanya lah di Dongker atau di Greedy-nya. Karena emang setelah dicoba tuh akhirnya nggak lepas sama itu, meskipun nggak di branding. Sebenarnya kalau dilihat di sosmed lah, aku nyebar ke media atau nyebar ke IOL, dan visual-visual yang hadir di Instagramnya Saestu tuh nggak menunjukkan kalau Saestu punyanya Dongker. Oh ya, jadi masih aman dari lepas dari situ ya? Terpisah, pengennya terpisah, tapi akhirnya secara otomatis tuh orang yang kesana tuh pasti teman-teman sendiri atau enggak orang yang memang tahu Dongker, tahu Saestu tuh dari Dongker gitu. Jadi karena nggak lepas dari itu tuh akhirnya dikasih branding yang lebih subtilnya tuh melalui font terutama. Sisanya mah pengennya mah lepas. Pengennya ya udah mandiri sebagai Saestu yang mana orang tahu tuh karena makanannya emang enak, bukan karena punyanya Delphi. Bukan karena ya. Bener. Tapi nggak mau itu ini ya, tetap nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari, dan kesosokan mah ya. Bukan hal yang merugikan sih. Iya. Malah menguntungkan sih menurutku. Oke. Nah berarti Saestu sekarang udah nambah menu apa aja sih? Udah lumayan banyak kan? Oh banyak. Sebelumnya menunya cuma 5, sekarang ada 16. 16. Apa aja tuh? Wah saya sendiri hafal lagi. Pokoknya ada menu nasi tuh 3, nasi nori, buntut terong, sama nasgor. Terus yang mie-nya tuh ada 5, tansu ada 3. Oh yang ketan susu ya? Ada 3. Terus ada ini 11. Sekarang, ini sebenarnya menunya, bukan menu sih, fitur menunya sangat telat ya sebenarnya Saestu tuh. Telat, kenapa? Telat banget, es teh manis. Oh setelah benar. Sekian lama nih, udah jalan setahun lebih. Baru sekarang es teh manis Saestu. Karena sebelumnya yang laku temulawak. Gitu. Kenapa aja milih ada es teh manis, ada demand atau gimana?
Karena buat jadi pilihan aja, jadi pilihan. Gitu. Jadi ada 4, ada air putih, temulawak, es teh manis, sama es jeruk. Oke. Udah mulai ada sekarang? Udah mulai ada. Oke. Iya, benar-benar. Terus kalau saya itu sendiri bukannya tiap hari? Senin tutup ya? Enggak, buka sekarang. Udah buka? Udah buka. Anjir, udah ini dilepas. Full service ya? Full service. Full service. Oke. Nah ini kita udah ngobrol banyak soal Delphi, sedikit kehidupan di kampus, terus tentang ya kiprah-kiprah dia di luar kampus dan setelah lulus ya, tadi ngeband, label, terus juga punya tempat makan Saestu. Yang paling penasaran sih dan juga sekaligus menutup episode ini ya, karena kayaknya kalau kepanjangan juga bosan, mending kamu main ke Saestu aja, ya nggak sih? Betul sekali. Ngobrol sama Delphi aja langsung main ke Saestu. Di mana alamatnya, mau dikasih tahu? Jalan LLRE Marta Dinata nomor 205 atau lebih mudahnya Riau. Ya, itu di pinggir Grand Tebu ya? Betul, sebelah Hotel Grand Tebu. Di pinggirnya ada tempat kopi juga, tapi jangan beli kopinya, tapi makan Saestu aja ya. Tapi nanti mau pindah tengah tahun. Oh, pindah? Pindah, belum fix sih tempatnya, tapi masih deket-deket situ sih. Oke, tapi masih di Bandung kan? Masih di Bandung. Masih di Bandung. Oke, jadi buat teman-teman yang belum pernah nyobain makan di Saestu, bisa langsung kunjungi sebelum pindah ya? Yoi. Belum ada alamat baru. Nah, ini deh, tadi ngomongin unit bisnis, perkuliahan, dan ya kekaryaan lah ya. Mas Del punya ini nggak kayak satu hal, nggak unek-unek lah ya, miskonsepsi tentang berkuliah di bidang seni? Miskonsepsi kayak tadi misalnya harusnya lulusnya jadi seniman gitu, kalau nggak harusnya kerja di bidang ini gitu. Tapi akhirnya Mas Del setelah melewati masa perkuliahan lulus, terus sekarang di bidang yang berbeda dibandingin waktu kuliah, ada yang pengen disampaikan gak gitu? Harusnya tuh gini dan kamu jangan takut gini gitu. Ada nggak coba? Contohnya ya, ntar mikir. Kalau seni secara umum terus bentuknya bukan stereotiping ya, yang dikenal oleh masyarakat terutama di Blitar atau secara general lah, terutama di kota-kota kecil, Ding. Di kota-kota kecil tuh kan emang seniman tuh serba serampangan ya. Serba serampangan. Meskipun sebenarnya tetap serampangan sih, cuma kan pada prakteknya tuh ternyata sangat rapi karena mereka tetap memiliki keterkaitan kuat dengan deadline, klien, termin pembayaran. Ya udah sebenarnya kayak seumumnya orang kerja, cuma ini tuh ranah artistik aja. Ranah artistik yang mana akhirnya ada miskonsepsinya tuh di bagian kalau seniman tuh bebas. Terus seniman tuh sah untuk serampangan, sah untuk tidak diatur, dan sah untuk seenaknya gitu tuh. Itu menurutku miskonsepsinya di situ sih. Karena kebanyakan teman-temanku yang ada di ranah seni dan tergolong sukses ya, tuh sangat jauh dari stereotyping itu. Disiplin ya? Sangat disiplin, karyanya bersih, terus tahu langkah-langkah manajerial dan gimana akhirnya memposisikan waktu atau uangnya tuh kayak gimana tuh bisa malahan. Lah terus akhirnya kalau di ranah kuliahnya tuh secara perkuliahan atau kurikulum tuh emang nggak sedetail itu ya, karena bentuknya kan udah praktek. Yang bisa membantu tuh di hal-hal informalnya. Ya, entah lingkungan, entah himpunan, entah UKM tuh harusnya bisa membahas tentang hal itulah, gimana akhirnya si seni itu tuh bisa sustain, ataupun bagaimana lulusan seni itu harusnya nggak harus melulu jadi seniman tuh di bagian itu. Berarti tadi semua yang poin-poin kamu sebutin itu sebenarnya berkesinambungan semua ya, dan itu mengerucut ke satu hal, bisa dibilang tidak ada salahnya untuk mencoba hal yang baru dan jangan pernah takut salah untuk melakukan sesuatu lah ya. Betul sekali. Dan juga yang ngulik-ngulik lagi aja, kamu mendapatkan ini apakah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain gitu yang bisa dibilang. Tapi semua itu pada akhirnya upaya untuk memanusiakan diri sendiri lah. Betul sekali. Itulah intinya Mbak ya, memanusiakan diri sendiri. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak sama Delphi ini soal musik, soal kampus dan lain-lain, tapi untuk menutup episode ini kayaknya kurang afdol kalau tidak menggunakan di mana kita sekarang sebenarnya. Ini nama tempat itu di ITB apa? ITB Press. Lokasinya di seberang gerbang Sipil. Sipil ya, gerbang Sipil. Terus ini nama bangunnya apa sih Mas? Nggak tahu aku. STP Technopark. Science Technopark. Woi, gokil, udah futuristik banget nama tempatnya juga ya. Mas ini udah pernah kesini sebelumnya? Belum, ini baru. Emangnya dulu ITB Press, ITB Press kayak gimana tuh? Dulu ITB Press mah di deket perpustakaan, di belakang. Yang di deket tunnel bukan sih? Iya, deket tunnel. Terus kan? Aku kesana cuma buat nyetak tugas gitu sih. Print tugas gitu-gitu dulu. Karena buka pagi kan waktu itu juga.
Nah setelah sekarang kesini terus kita ngobrol-ngobrol dan melihat suasana kayak gini, gimana rasanya? Wah kaget, impresinya Bertransformasi Mas Del. luar biasa sih, karena juga katanya bisa kolaborasi dalam berbagai bidang, jadi sebenarnya sangat mantap. Iya, Karena iya. juga banyak buku-buku gambar anak, mungkin bisa kolaborasi sama kelas buku anak juga. Iya, Saya dulu iya. aku ikut kelas itu mas. Oh gitu. Oke. Jadi bisa dibilang transformasinya lumayan signifikan ya dibandingin dulu kamu nih. Secara infrastruktur ya. Oh gitu. Terus sekarang juga tadi apa ada jasa buat ngeprint ke semua hal itu ya? Apa namanya lupa? Teknoprint, Teknoprint. kalau merchandise ITB Garniser, Ada Ghana Shirt yang kalau mau merchandise seputar ITB, betul. Dan juga banyak buku-buku yang dipublikasikan lewat ITB Press ya. sama ada layanan Easy Publish. Oh, dan Easy Publish ini buat kamu yang punya karya cetak dan ingin cetak secara mudah dan apa ya, lebih cermat, bisa langsung ke Easy Publish. Bisa langsung main ke sini aja ke Technopark. Science Technopark. Dan bisa langsung ngobrol sama teman-teman yang ada di ITB Press sendiri. Mas Del, makasih banget ya udah ngobrol-ngobrol. Lumayan jarang Sama-sama. nih. Biasanya kita ngobrol soal skena, soal musik, ya soal punk, tapi kita ngomongin kehidupan Mas Del di kampus lah ya, dan Yoi. sudut pandang kekaryaan gitu. Bener. Makasih buat kamu yang udah nonton ITB Press Show episode kali ini. Jangan lupa kalau mau nonton ulang episode yang lainnya ada di YouTube-nya ITB Press. Kalau mau dengerin juga bisa di Spotify juga ada ya. Kalau mau tahu info detail soal ITB Press dan juga apa ya fasilitas yang bisa didapatkan dengan nongkrong ke sini dan juga main ke sini ada di itbpress.store, betul, di Instagram ya. Dan juga kalau kamu suka dengan tayangan ini bisa langsung subscribe dan bagikan ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.